Assalamualaikum, halo, saya Namilatul Hairiyah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mereview 3 buku bacaan favorit saya selama mengikuti kelas sejarah masyarakat Islam di Indonesia. Untuk yang pertama, saya membaca buku Mengislamkan Jawa, Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai sekarang. Nah, buku yang berjudul Mengislamkan Jawa, Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai sekarang ini merupakan buku karya Enschede Cleve, diterbitkan pada tahun 2012 di Singapura. Kemudian versi terjemahannya diterbitkan pertama kali pada 2013 oleh PT Serambi Ilmu Semesta. Beliau ini mengambil tema dari suku Jawa. Alasannya karena bagi beliau suku Jawa ini merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di dunia muslim dengan sekitar 100 juta dari hampir 250 juta penduduk Indonesia pada saat itu. Selain itu, etnis Jawa juga merupakan etnis terbesar di Indonesia. Oleh karena etnis tersebut mempunyai peran penting dalam berbagai dinamika Indonesia, mulai dari sosial, budaya, agama, ekonomi, dan politik dalam periodisasi sejarah Nusantara. Namun, banyak kalangan di dalam maupun luar negeri yang beranggapan bahwa sebagian besar Muslim Jawa hanyalah abangan atau Islam KTP. Nah, sejarawan terkemuka di Cleve ini membantah anggapan tersebut dengan membuktikan pada salah satu karyanya ini. Nah, Islamisasi masyarakat Jawa terus berlanjut sejak kemunculan Islam dalam masyarakat Jawa pada abad ke-14. Nah, ia menunjukkan bahwa tanah Jawa kini makin hijau. Nah, Islamisasi mengalami pendalaman. Kemudian buku ini berisi data dari berbagai literatur baik primer maupun sekunder, juga wawancara, sensus, dan survei. Dalam buku ini mengupas bagaimana masyarakat Muslim Jawa melewati masa-masa sulit sejak awal penyebaran Islam, penjajahan kolonialisme Belanda dan Jepang, periode kemerdekaan, pemerintahan Presiden Soekarno yang kacau, totalitarianisme Presiden Soeharto, dan demokrasi kontemporer. Kemudian bagaimana masyarakat Muslim Jawa ini menempuh berbagai perubahan tersebut. Saat ini menjadi contoh yang luar biasa dalam hal peningkatan religiusitas keislaman. Nah, buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama membahas mengenai jalan berliku menuju Islamisasi yang lebih dalam. Nah, hingga sekitar 1998. Pada bab pertama menjelaskan Islamisasi di Jawa hingga sekitar 1930, yang mana masyarakat Jawa menciptakan sintesis mistik, polarisasi masyarakat Jawa. Nah, bab kedua menjelaskan di bawah pemerintahan kolonial masyarakat Jawa dan Islam pada 1930-an. Nah, pada bab ketiga menjelaskan perang dan revolusi 1942 yang mengupas habis mengenai pengerasan batas-batas. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Kemudian pada bab keempat menjelaskan eksperimen kebebasan pertama. Seperti ini. Pada bab kelima membahas eksperimen totalitarian 1. Pada bab ke-6 membahas mengenai eksperimen totalitarian 2. Untuk bab kedua dari buku ini membahas mengenai perwujudan nyata sekitar 1998 hingga masa sekarang. Nah, bab ke-7 menjelaskan konteks politik, sosial politik. Seperti bab 8 menjelaskan masyarakat yang kian terislamkan.
yang di dalamnya membahas politik dan pemerintahan, MUI dan negara, perempuan, kebudayaan populer, bisnis, tahayul dan sains, dan peranan lembaga pendidikan. Bab 9 menjelaskan upaya-upaya untuk memaksakan kesepahaman dalam keyakinan Islam. Nah, bab 10 ini menjelaskan tentang upaya mempertahankan diri oleh gerakan-gerakan modernis dan tradisionalis berskala besar. Bab 11 menjelaskan upaya pembela diri gaya-gaya budaya lama, membela abangan, kebatinan, serta beragam gagasan dan praktik yang terkait. Nah, pada bab 12 membahas protagonis dan totalitarian baru, gerakan kaum Islamis dan dakwahis. Nah, bab ke-13 membahas oposisi yang masih tersisa, seperti mengupayakan ruang publik yang masih netral gitu ya. Nah, pada bagian terakhir ini ada signifikansi, yaitu Islamisasi masyarakat Jawa dalam 3 konteks dibahas pada bab ke-14 ini. Untuk buku yang kedua ini, saya membaca buku Ideologi Islam dan Utopia, 3 model negara demokrasi di Indonesia, karya Lutfi Asy-Syaukani. Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 2009 oleh Institute of Southeast Asian Studies atau ISEAS dengan judul Islam and the Scholar State in Indonesia. Cetakan pertama buku ini pada Agustus 2011 oleh Freedom Institute. Lutfi Asy-Syaukani ini meraih gelar PhD dari the University of Melbourne, Australia. Nah, tesis PhD-nya yang sekarang ini menjadi buku ini memenangi Chancellor's Prize, sebuah penghargaan tertinggi untuk disertasi terbaik di universitas tersebut. Nah, isi dari buku ini yaitu menjelaskan mengenai ideologi Islam dan utopia. Nah, respon Muslim terhadap perubahan politik. Nah, di sini tuh ada model pertama, negara demokrasi Islam. Model kedua, negara demokrasi agama. Model ketiga, negara demokrasi liberal. Nah, kemudian ada kontinuitas dan diskontinuitas model-model tersebut. Nah, untuk buku favorit saya yang ketiga, saya membaca buku Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi ini merupakan karya Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur. Nah, cetakan pertama buku ini pada tahun 2006 yang diterbitkan oleh The Wahid Institute. Islamku, Islam Anda, Islam Kita merupakan buku yang menjelaskan bahwa tidak ada satu Islam. Islam adalah multi wajah manusiawi, pluralitas dalam Islam, dalam melihat Islam dan kehidupan dengan bersandar pada etika dan spiritualitas. Itulah yang diusulkan oleh Gus Dur, termasuk untuk mengelola dunia yang terus bergerak ke arah globalisasi. Itu membutuhkan perdamaian abadi dan saling menghormati ya antar bangsa dan antar manusia. Seperti yang kita tahu, Gus Dur ini cukup bisa dibilang tokoh yang sangat toleransinya tuh sangat tinggi ya. Kemudian di dalam bukunya ini beliau membahas HAM dan perlunya pembaharuan fikih dalam melihat hubungan antara Islam dan hak asasi manusia. Gus Dur ini mempersoalkan klaim sejumlah pemikir dan pemimpin dunia Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling demokratis dan amat menghargai hak asasi manusia. Kemudian dalam bukunya juga dijelaskan mengenai antara demam syariat dan kapitalisasi dalam konteks ekonomi politik.
implikasi dari penolakan Gus Dur terhadap ideologisasi, formalisasi, dan politisasi Islam sebagai syariat atau jalan atau petunjuk umat manusia terlihat dari ketidaksetujuannya terhadap gagasan ekonomi Islam. Nah, cukup sekian review buku dari saya, 3 buku bacaan favorit saya selama mengikuti mata kuliah Sejarah Masyarakat Islam di Indonesia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian. Terima kasih.